Happy Cuan, salam sehat, Happy New Year 2021. Baik, pada hari pertama di tahun yang baru ini, saya akan mencoba melakukan analisa metode bandarmologi untuk pembukaan pasar pada 4 Januari 2021 ya. Kita sudah meninggalkan tahun 2020, di mana tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat ya bagi umat manusia di seluruh dunia. Banyak berita-berita yang menyedihkan dari akibat pandemi ya. Banyak orang-orang yang di sekitar kita terpapar, ada yang selamat, bahkan banyak diantaranya juga yang tidak terselamatkan. Demikian juga untuk pasar juga sama pada Maret 2020 untuk indeks harga saham gabungan di IHSG mengalami market crash ya dari kondisi di 6 ribuan menjadi hanya sekitar 3.800-an indeks harga saham gabungan. Kemudian pada sekitar bulan Oktober kalau nggak salah ya, Indonesia sudah dinyatakan resmi resesi ya, karena pertumbuhan ekonominya 2 kuartal berturut-turut negatif. Kemudian, tetapi pada saat bulan November, di saat pengumuman presiden election, hasil result ya dari Amerika Serikat, ternyata IHSG mulai naik ya dan mencapai puncaknya pada minggu kedua Desember kemarin sampai di angka 6 ribuan, 6.200-an ya. Kemudian pada minggu ketiga dan minggu keempat 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Ya sampai kepada masih pada angka supportnya ya, support kuatnya di 5.940 ya. Nah, bagaimana dengan di tahun yang baru ini? Di tahun yang baru ini di bulan Januari ada yang dinamakan dengan January Effect ya. January Effect biasanya adalah masa-masa untuk melakukan serok ya, serok emiten atau saham. Pada saat itu ada diskon ya, diskon besar-besaran. Kemudian juga ini Indonesia juga vaksinasi belum mulai ya, pada awal dilakukan untuk tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan, itu masih belum dimulai. Kita tunggu saja ya. Kemudian juga vaksinasi belum dimulai, tapi vaksin sudah didistribusikan ya, sudah beberapa kali masuk ke Indonesia yang Sinovac ya. Tetapi juga ada kabar yang cukup mengejutkan ya, karena dari ada virus varian mutan dari COVID-19 dari Wales ya, dari Wales Inggris, Britania Raya, yang lebih mematikan, lebih menular, itu sudah sampai ke negara tetangga ya, sampai dengan Singapura ataupun Australia. Sehingga Indonesia membuat kebijakan tanggal 1 sampai tanggal 14 WNA dari luar dilarang masuk ke Indonesia ya. Nah, semoga itu untuk mencegah semakin parahnya pandemi ini ya. Karena vaksinasi juga belum dilakukan gitu. Sehingga antisipasi ini semoga nanti juga sedikit banyak pasti akan mempengaruhi pasar emiten saham yang ada di Indonesia. Baik, saya akan segera share screen ya untuk edisi tahun baru ini. Saya akan menganalisa, saya berikan bonus ya, saya menganalisa sedikit lebih banyak emiten di sini, 16 emiten. Baik, saya share screen ya, seperti
Penjelasannya pada bulan Januari adalah January effect ya, kita lihat dari analisa AMTA Slingshot System bandarmologi ya, dari data terakhir penutupan sebelum akhir tahun kemarin ya di tanggal 30 Desember. Tanggal 30 Desember kita mulai dari emiten yang pertama adalah Antam, ANTM. Antam adalah salah satu berbasis komoditi ya. Antam sudah naik tinggi ya, karena dari angka 700-an paling rendah kemarin sampai menyentuh 2000-an, kemudian dia koreksi. Sehingga pada akhir tahun kemarin, data last update data EOD-nya saya ambil di tanggal 30 Desember 2020 ya, sebelum penutupan pasar, sebelum libur Nataru ya, Natal Tahun Baru. So, kita lihat untuk Antam, emotikonnya masih merah, kemudian seller masih menguasai pasar, kemudian volume perdagangan cukup tinggi untuk Antam ya, walaupun di akhir tahun cukup tinggi, tapi kalau kita lihat MACD di sini dead cross ya untuk Antam. Dead cross ini karena MACD yang lebih kecil itu menembus ke bawah ke MACD yang lebih besar. Kemudian kalau kita lihat walaupun masih dominasi pada volume pembelian. Bisa kita lihat di sini untuk chartnya, untuk candlestick-nya ada sinyal untuk sell di sini ya, karena ada arrow berwarna merah, kemudian ada dot berwarna merah. Semuanya menyarankan untuk melakukan aksi take profit. Kemudian kalau kita lihat di sini juga untuk market maker-nya bisa kita lihat ada garis merah di sini, artinya market maker juga sedang melakukan aksi take profit ya, aksi take profit. Jadi ada melakukan distribusi untuk market maker atau bandarnya. Lalu lanjut ke emiten berikutnya, Pegas. Pegas ini adalah PT Gas Nusantara ya, yang mensuplai gas di industri seperti LPG. Kalau di rumah dia memproduksi LPG juga. Karena di Indonesia tidak ada suplai gas di rumah ke rumah ya, karena memang jaringan pipa gasnya tidak seperti di luar negeri ya. Langganan tidak perlu beli tabung gas, tetapi langsung dialirkan dari rumah ke rumah. Pegas adalah salah satu BUMN yang prospek. Basisnya juga komoditi ya. Dan sama ya, karena saya sampaikan tadi di awal pembukaan bahwa pada bulan Desember, minggu ketiga dan minggu keempat itu ada koreksi atau penurunan ya, setelah kenaikan yang cukup tinggi. Bisa kita lihat di sini emotikonnya berwarna merah, kemudian seller juga menguasai pasar untuk Pegas. Kemudian kalau kita lihat volume perdagangan, ini yang abu-abu ini volume perdagangan normal saja. Kemudian kalau kita lihat di sini penjualan lebih dominan dibandingkan pembelian karena berada di bawah garis nol. Kemudian memang sekian hari yang lalu sejak ini merah ya, itu ditandai dengan adanya dead cross juga. Kalau kita lihat juga di sini pada saat dead cross ya, langsung ada sinyal untuk melakukan aksi take profit. Ya, ada arrow besar berwarna merah, kemudian diikuti dot berwarna merah. Ini artinya bisa dicerminkan di sini dari candlestick-nya. Candlestick-nya berwarna kelam ya, dan berwarna merah di sini, artinya candlestick-nya candlestick turun. Kalau kita lihat di sini untuk market maker-nya, nah ini berwarna merah juga ya. Ada berwarna merah di sini, artinya market maker sudah melakukan take profit ya. Sudah melakukan take profit lama dan melakukan aksi distribusi ya. Bahkan beberapa di antaranya terindikasi meninggalkan saham Pegas. Ini tapi untuk di sini di 2 hari yang lalu sudah ada tanda juga di sini ya. Untuk Pegas ada dot berwarna biru, artinya kita boleh mencicil ini di penurunan harga atau di koreksi ini kita boleh mencicil by tidak terlalu banyak ya, tidak all in tetapi sedikit demi sedikit. Lanjut ke emiten berikutnya, PTBA, PT Bukit Asam ya, PT Tambang Batubara Bukit Asam ini. Nah, ini basisnya juga komoditi, Bukit Asam, batubara ya. Ini juga salah satu BUMN juga yang sangat prospek ya di bidang batubara.
Bisa kita lihat di sini untuk emoticonnya berwarna merah juga, kemudian juga seller masih menguasai pasar, kemudian juga volume penjualan lebih dominan dibandingkan pembelian ya karena berada di bawah garis nol. Sudah ada sinyal dead cross ya pada minggu yang lalu ya, dan itu diikuti oleh arrow berwarna merah mengarah ke bawah besar ya, besar sekali, diikuti dengan dot berwarna merah beberapa kali sehingga memang untuk Bukit Asam ini mengalami fase downtrend ya. Bisa kita lihat di sini, tetapi di sini juga ada sinyal untuk dot berwarna blue ya, artinya kita bisa melakukan mencicil buy untuk pada penurunan kali ini. Kemudian kalau kita lihat di sini juga berwarna merah, artinya market maker sudah melakukan aksi take profit dan beberapa mungkin meninggalkan saham ini. Ya, jadi kita harus mengubah mindset ya. Jadi bukan terus kalau kita hijau itu catnya apa? Cat candlestick hijau lalu kita beli, bukan seperti itu ya. Justru kita beli saat candlestick berwarna merah, buy saat merah, jual saat hijau. Itu jangan lupa karena kebanyakan investor ketika melakukan perdagangan justru dibalik ya. Ketika hijau beli, ketika merah jual. Salah sih yang seperti itu ya. Jadi ketika merah kita beli, ketika hijau kita jual. Nah, kemudian lanjut ke Adaro. Adaro ini juga tambang batu bara ya. Juga BUMN juga. Ini bisa kita lihat sama ya. Jadi memang kalau komoditi itu hampir sama kecenderungannya. Kalau semua turun maka akan turun semua karena memang dipengaruhi oleh harga komoditasnya. Dan jangan lupa untuk masuk di komoditi itu cyclic ya. Jadi volatilitasnya cukup tinggi untuk yang komoditi dan sangat dipengaruhi oleh harga komoditasnya. Jadi kalau Adaro sangat dipengaruhi dengan harga batu bara saat itu bagaimana. Nah, bisa kita lihat di sini emoticon berwarna merah, seller menguasai pasar, volume perdagangan sudah tinggi di beberapa minggu yang lalu ya, di Desember terutama di awal Desember. Kemudian ini sudah turun. Dan kalau kita lihat di sini volume penjualan dominan dibandingkan pembelian ya. Kemudian ini juga sudah ada dead cross. Nah, biasanya kalau ada dead cross di sini maka diikuti dengan arrow berwarna merah, ada yang besar, ada yang kecil, kemudian ada dot berwarna merah. Itu artinya kita harus melakukan aksi take profit. Dan bisa kita lihat di situ pada saat penurunan pasti ada sinyal dot berwarna blue ya, ada beberapa. Ini artinya kita pada saat penurunan ini kita beli ya, beli mencicil. Sehingga kita mendapatkan harga yang lebih murah. Nanti kalau turun lagi ya kita beli lagi gitu, seperti itu ya. Dan bisa kita lihat di sini market maker-nya juga ada garis berwarna merah dan mengarah ke bawah, artinya market maker di sini meninggalkan untuk emiten Adaro. Lanjut ke emiten berikutnya, HMSP ini adalah salah satu sektor rokok ya, selain GGRM dan WIM ya. Nah, HMSP adalah sektor rokok yang kedua ya terbesar di Indonesia setelah gudang garam. Kalau Jarum tidak punya saham ya, jadi Jarum pemilik Jarum adalah pemilik BCA, jadi hanya emiten yang go public hanya BCA saja, yang Jarum tidak dijual di pasar modal di Indonesia. Bisa kita lihat di sini untuk rokok, sektor rokok ini ada isu kenaikan cukai sejak 2021 ini ya. Ini ada kenaikan cukai rokok. Sehingga memang downtrend terus. Bisa kita lihat di sini berwarna merah, kemudian seller menguasai pasar. Perdagangan juga tidak terlalu tinggi ya dibandingkan beberapa minggu yang lalu. Kemudian juga bisa kita lihat di sini penjualan dominan dibandingkan pembelian. Kemudian dead cross itu sudah terjadi sejak minggu pertama Desember ya. Dan bisa kita lihat di sini sinyalnya berkali-kali ada sinyal arrow mengarah ke bawah dan ini purple arrow mengarah ke bawah kemudian diikuti dot. Dan artinya kalau di sini berarti sudah harus melakukan aksi take profit. Ya, kemudian tapi di sini di hari yang
Lalu ya ini ada sinyal purple arrow mengarah ke atas, artinya sudah mulai bisa mencicil ya. Sekali lagi mindset-nya diubah, buy saat merah dan jual saat hijau. Nah, ini kita lihat di sini market maker-nya melakukan aksi distribusi, bahkan beberapa meninggalkan saham AMSP. Kemudian lanjut ke range ya. Range ini adalah sektor makanan mentah ya, yang merupakan pesaing berat dari Hero, Giant, dan Hypermart ya. Dan range adalah salah satu yang masih bertahan dalam kondisi COVID seperti ini ya. Seperti kita ketahui, Hypermart, Giant, dan yang satunya Hero itu sudah rugi ya, rugi karena tidak ada pengunjungnya. Tapi untuk range karena menyasar pasar menengah ke atas agak sedikit beda. Nah, ini kalau kita lihat di sini dia masih downtrend, emoticon berwarna merah, seller juga masih menguasai. Lalu juga penjualan lebih dominan dari pembelian. Kemudian di minggu ketiga Desember ini sudah ada dead cross dan ini diikuti oleh beberapa panah purple arrow, panah red arrow, dan panah red arrow lagi, diikuti dot mengarah ke bawah semuanya ya. Mengarah ke bawah artinya untuk range ini adalah aksi yang dilakukan adalah aksi take profit dan belum ada sinyal buy untuk dicicil buy, belum ada di sini. Nah, itu ya kalau kita lihat range di sini untuk indikator market maker-nya juga market maker meninggalkan saham RAM. Lalu lanjut ke emiten berikutnya, WSKT, Waskita Karya, ini juga salah satu BUMN yang bergerak di bidang konstruksi ya. Ini juga lagi masa downtrend ya. Begitu kita lihat begitu banyaknya ya, kalau di chartnya ini begitu banyaknya ada arrow, red arrow besar mengarah ke bawah semua. Dan bisa kita lihat di sini lagi emotikonnya berwarna merah, seller menguasai pasar, volume perdagangan cukup tinggi ya di beberapa hari ini. Dan bisa kita lihat di sini masih pembelian yang dominan, tetapi sudah ada sinyal untuk dead cross di sini ya. Beberapa hari yang lalu itu sudah ada sinyal dead cross. Nah, ini diikuti seperti ini. Ini tidak ada sinyal untuk buy di sini ya, karena aksi yang seharusnya dilakukan adalah take profit. Kalau kita lihat di sini market maker melakukan distribusi untuk WSKT. Lanjut ke berikutnya ASI, Astra Internasional ini ya. Ini juga dalam kondisi downtrend, putih berwarna merah, kemudian seller juga menguasai pasar, volume perdagangan tidak terlalu besar, dan di sini bisa kita lihat penjualan dan pembelian seimbang ya. Dan perlu diketahui di sini sudah ada sinyal untuk golden cross di sini ya, golden cross, sehingga memang ada dot blue di sini untuk melakukan pembelian secara mencicil. Ya, setelah ada sinyal red arrow yang mengarah ke bawah. Kemudian kalau kita lihat market maker-nya di sini adalah market maker melakukan distribusi ya. Baik, untuk emiten yang berikutnya TINS atau PT Timah, ini basisnya juga komoditi dan lagi downtrend juga. Ini kalau kita lihat dari chartnya ya, chart antanya. Ini bisa kita lihat berwarna merah, kemudian seller emoticon berwarna merah, seller menguasai pasar, terbukti berwarna merah di sini, dan volume perdagangan tidak terlalu besar, dan beberapa hari yang lalu sudah ada sebenarnya di sini ini ada dead cross ya di sini ya, dead cross, sehingga memang lalu diikuti oleh arrow, red arrow dan purple arrow ya. Jadi di sini ini sudah ada sinyal buy ya, buy mencicil ini, tapi dominasinya masih turun. Bisa kita lihat untuk market maker-nya, market maker juga melakukan distribusi. Sehingga untuk PT Timah ini bisa dicicil tetapi tidak banyak ya, jangan all in. Kemudian lanjut ke Pewon, Pakuwon Jati ya, salah satu perusahaan properti yang sangat bonafit di Indonesia ya, sangat terkenal di Indonesia dan fundamentalnya juga bagus. Ini bisa kita lihat indikatornya juga berwarna merah di sini ya. Nah, emotikonnya, kemudian seller juga dominan, kemudian volume perdagangan tidak terlalu besar ya, memang Pewon tidak banyak ya yang masuk di saham ini.
Dan bisa kita lihat penjualan lebih dominan daripada pembelian, sudah ada dead cross, sehingga di sini ada sinyal untuk arrow mengarah ke bawah berwarna merah waktu take profit, dan di sini sudah ada dot, blue dot dan purple dot, berarti artinya harus kita cicil ya, sudah harus kita cicil. Dan bisa kita lihat di sini market maker melakukan distribusi, bahkan ada 1-2 mungkin yang meninggalkan pewon. Lanjut ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya adalah SIDO ya, SIDO muncul. Ini bisa kita lihat di sini masih dalam zona uptrend ya. Emoticon berwarna hijau, buyer juga masih menguasai pasar, volume perdagangan naik drastis pada beberapa hari yang lalu dan sekarang sudah normal lagi. Dan volume pembelian sudah dominan dibandingkan penjualan. Bisa kita lihat di sini juga sudah ada golden cross ya. Dan ternyata di sini sudah ada ASI take profit sebagian ya di sini ya. Jadi ada arrow berwarna merah dan dot berwarna merah, tidak terlalu banyak. Dan di sini ternyata ada aksi akumulasi yang dilakukan oleh market maker di SIDO ya. Jadi tepat untuk kita beli lagi pada saham SIDO karena fundamentalnya masih cukup bagus. Lalu lanjut ke perusahaan farmasi KLBF, Kalbe Farma ya, salah satu perusahaan swasta. Ini bisa kita lihat di sini masih dalam zona downtrend, kemudian juga seller masih menguasai pasar, kemudian volume perdagangan tidak terlalu tinggi, dan ini antara penjualan dan pembelian juga tidak hampir sama ya, jadi tidak bisa dibedakan karena tepat berada di titik nolnya. Dan di sini untuk KLBF sudah ada sinyal untuk buy ya, ada purple arrow di sini setelah kemarin ada aksi take profit sebagian. Nah, ini ya. Kemudian kalau kita lihat di sini bandar antara distribusi dan akumulasinya hampir sama kuat untuk KLBF karena untuk perusahaan-perusahaan farmasi ini pengaruhnya adalah pada proses vaksinasi ya. Kalbe Farma salah satu juga yang mendistribusikan vaksin dari selain BUMN farmasi ya, Indosat dan Kimia Farma. Bukan Indosat, maksud saya Indofarma ya. Indofarma dan Kimia Farma serta yang membuat adalah Bio Farma. Nah, bisa kita lihat di sini untuk emiten yang berikutnya Unilever Consumer Goods ya, dalam kondisi downtrend, seller menguasai berwarna merah, kemudian juga volume perdagangan tidak terlalu tinggi untuk ukuran Unilever ya, kemudian ini juga datar saja ya antara pembelian dan penjualan sama kuat, dan ini untuk Unilever sebenarnya sudah ada sinyal untuk dicicil, bertahan dicicil karena ada purple arrow, ada purple arrow, ada purple arrow, kemudian ada blue arrow, blue dot maksud saya ya, blue dot, dan untuk catnya tidak terlalu naik turunnya tidak terlalu drastis ya, karena memang Unilever ini termasuk LQ45 ya, pergerakannya juga sangat stabil. Kalau kita lihat di sini adalah ada aksi distribusi yang dilakukan oleh market maker untuk Unilever. Jadi Unilever bisa di-collect dalam bisa di-buy sebagian ya. Kemudian lanjut ke saham yang berikutnya adalah Cepin, Charoen Pokphand. Charoen Pokphand bisa kita lihat di sini masih dalam kondisi downtrend, seller juga masih menguasai, kemudian juga volume perdagangan tidak terlalu tinggi ya, kemudian juga ini antara pembelian dan penjualan masih sama kuat, dan sinyal yang terjadi di sini sudah ada sinyal buy mencicil ya, walaupun di sini juga sudah ada aksi stop ya, stop, kemudian juga ada arrow yang baru mengarah ke bawah, artinya ini dilakukan take profit ya. Tapi ini juga bisa kita lakukan aksi untuk membeli sebagian. Nah, bisa kita lihat di sini untuk market maker-nya ada distribusi yang dilakukan oleh market maker untuk Charoen Pokphand ya. Charoen Pokphand ini masih sangat prospek untuk ke depan karena berbasis ayam ya, selama tidak ada pandemi flu burung masih sangat bagus sekali. Lalu lanjut ke emiten berikutnya, JSMR, ini Jasa Marga ya. Ini adalah perusahaan BUMN untuk konstruksi dan jalan tol. Jadi saya kita lihat di sini ya masih dalam zona downtrend. Kemudian ini setelah zona uptrend ya, ini buyer menguasai, kemudian lalu sama kuat, kemudian
berwarna merah artinya seller sudah menguasai. Dan ini untuk MACD dan penjualan dan pembelian tidak terlalu jelas di sini. Dan di sini sudah ada sinyal untuk aksi take profit ya, tapi belum ada sinyal buy di sini untuk jasa marga, sehingga wait and see dulu. Kemudian market maker-nya melakukan distribusi. Lanjut ke emiten berikutnya perbankan ya, salah satu sektor perbankan, Bank Rakyat Indonesia BBRI yang sangat prospek untuk jangka panjang. Ini bisa kita lihat di sini masih dalam kondisi downtrend ya. Kemudian seller juga masih dominan sejak Desember ya. Dominan sekali karena memang BBRI ini sudah naik tinggi ya. Kemudian kalau kita lihat di sini penjualan dominan dibandingkan pembelian, kemudian ini ada sinyal purple arrow ke arah ke atas, berarti sudah harus dikolek ya, buy sebagian. Buy sebagian untuk BBRI ya, 4.170 itu masih angka yang cukup wajar untuk BBRI ya. Kemudian kalau kita lihat market maker-nya melakukan distribusi dan beberapa melakukan meninggalkan saham BBRI. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa di tahun yang baru ini ya, 2021. Ini adalah salah satu tahun yang diharapkan merupakan tahun pemulihan ya, tetapi ya kita tidak pernah tahu ya apakah perjalanan vaksin tadi itu bisa berjalan dengan baik atau bagaimana yang terjadi tergantung dari perilaku kita di masing-masing negara. Sehingga kita sebagai para investor tentunya harus memperhatikan faktor-faktor ini ya, kapan kita masuk, kapan kita keluar. Ketika market crash ya, dimungkinkan juga ada market crash lagi, bisa jadi ya. Tetapi kita harus mengambil mindset yang berbeda. Ketika market crash, ketika orang-orang pada panik jualan, justru investor yang pintar adalah dia masuk. Itu yang jarang dimiliki mental seperti itu oleh investor kebanyakan ya. Biasanya kebanyakan ya panik untuk menjual ya. Seperti itu ya. Jadi kalau masuk di sektor saham memang tidak boleh panik ya. Ketika turun 2-3%, 5%, bingung, 10% kok turun lagi akhirnya di cut loss ya. Prinsip ketika kita masuk di saham selama fundamentalnya bagus jangan pernah cut loss. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Salam cuan, happy profit, salam sehat. Happy New Year 2021. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe dan like serta klik tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel saya, channel ini ya. Sehingga dukungan Anda saya harapkan ya. Kemudian sekali lagi disclaimer mode on untuk berkembangnya channel ini ke depannya. Sehingga saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih.